Pagi ini tim Warta Sidik melaporkan dari Desa Badegong di rumah saudara kita Anwar Teh, warga yang mendapat musibah dari gempa bumi beberapa bulan yang lalu. Musibah itu terjadi menimpa keluarga saudara kita ini, mengalami berbagai kerusakan fisik, sudah tidak layak huni lagi. Di sana sini terdapat berbagai keretakan yang bisa saja mengancam jiwa para penghuninya. Kita ini kemarin menghubungi kita untuk mengeluh atau mengadukan nasibnya, mencari solusi bagaimana perhatian dari pemerintah Kabupaten Simeru. Dan alhamdulillah hari ini kita hadir ke rumah Bapak ini untuk melihat secara langsung bagaimana keadaannya. Semoga dengan pemberitaan ini Bapak Anwar dapat mendapat perhatian maupun solusi dari pemerintah atau para dermawan yang simpatik untuk membantu Bapak Anwar yang dalam keadaan saat ini sangat memprihatinkan kondisi fisik rumahnya. Terpikir sama saya hubungi Pak kemarin itu mencari solusi, mengadukan nasib saya ini. Apakah bagaimana solusinya ini Pak? Iya. Apakah nggak kelanjutan permohonan saya ini atau kelanjutan pemerintah sama saya bisa dipikirkan dengan sebelah mata, diperhatikan. 7 Januari tahun 2020 awal-awal, kemudian rumah ini sudah hancur-hancur dari muka sampai belakang. Entah bagaimana datangnya pertama sekali anggota Kapolsek Tepas Selatan. Memang orang itu batik tulang sampai orang itu membersihkan di muka itu. Iya. Ditulak semen. Sampai orang itu sayanglah pada kami yang kena musibah. Iya. Setelah orang itu pulang, datang lagi anggota Koramil dari Kecamatan Tepas Selatan, begitu juga menolong, membantu, membongkar semen yang sudah jatuh, membuang di samping, iya, macam-macam dan sebagainya. Bahkan hari itu sempat mendirikan tenda darurat ya di rumah ya. Sampai anggota Kapolres itu membuat tenda darurat di depan pekarangan, digantung plastik. Apa dibilang orang ini tempat sementara. Iya. Nanti kalau ada juga orang Kabuai. Di foto, dipertanyakan sama saya. Sampai dia bilang bukan saya yang bilang ini rumah bapak ini tidak lagi layak huni. Kerusakannya ini ada 80%. Rata semua. Memang kalau rumah ini kita lihat berdiri tetapi di dalam sudah pecah-pecah. Iya, karena beton dia. Kalau ada lagi Pak berulang gempa bumi ini mungkin hancur. Bapak ini mati di dalam. Tapi mau kemana? Tidak ada tempat lain Pak. Karena coba dapur saya ini udah hancur juga dikasih apa itu gempa itu juga kan. Kemudian sekitar 3 hari atau 4 hari, nggak ingat lagi. Ya. Ada juga dibilang orang itu dari pusat. Tim BMKG di foto orang itu dari atas, digali dari bawah. Semua dibawa sampel. Ada 2 jam orang ini duduk-duduk bicara kami, pulang orang itu. Sekitar 7 hari dari situ datang wakil bupati. Ya, wakil bupati Simelu. Ada 5 mobil di situ. Masuk langsung di rumah. Ke dapur. Langsung ke dapur, ditengok orang itu, difoto.
Setelah siap difoto orang itu pulang. Mm-mm. Apa dibilang orang itu, tenang saja Pak. Mm-mm. Memang saya tidak ada gila. Mm-mm. Udah duduk-duduk di tempat, tetapi untuk memikirkan perumahan ini, pikiran saya yang susah, Goyang. Tuh. yang goyang. Iya. Tapi kalau badan saya tidak ada gila. Iya. Ketika Wakil Bupati bersama rombongan hadir kemari, dalam penyampaiannya apa saja yang disampaikan? Jadi selama mereka ada di sini, apakah ada penyampaian atau anjuran kepada Bapak agar artinya membuat sebuah permohonan ke pemerintah agar dapat dibantu? Apakah ada penyampaian seperti itu? Memang Ibu Wakil Bupati ditengok di dapur, oh ini Pak bikin proposal. Tapi tidak dialamatkan proposal ini kasih ke kami atau kasih ke kepala dinas ini. Iya. Itu saja yang dibilang, ini Pak bikin proposal. Jadi Bapak tanya proposal apa? Saya tanya proposal apa? Proposal bikin rumah ini Pak. Tidak ditanya kemana tujuannya? Oh tidak dibilang sama saya itu, karena saya juga tidak tahu. Karena ini kan Wakil Bupati ini datangnya di sini berarti ya datang di sini memperhatikan masyarakat seorang saya. Iya. Memperhatikan saya karena masyarakatnya, Iya. rakyatnya Yang memilih dia. yang memilih dia. Memang ini Pak, memang sudah saya pilih dia itu gambar di dinding itu. Tapi makanya saya tidak berpanjang lagi cerita, tidak lagi saya berpanjangkan bicara, karena seorang wakil bupati penuh harapan. Iya. Kita harapkan. Begitulah. Ya, jadi waktu pada masa kunjungan Wakil Bupati dengan para rombongan ini, apakah mereka ada membawa suatu, artinya katakanlah buat tangan atau oleh-oleh lah untuk perhatian kepada masyarakat yang terkena musibah? Apakah ada itu atau bagaimana? Kalau begitu Pak, yang saya tahu datang Wakil Bupati dibilangnya sama saya Assalamualaikum. Aku jawab Waalaikumsalam, yaitu tanda kita itu hormat sama menghormati sesama Islam. Iya. Tetapi kalau untuk buat tangan, oleh-oleh, belum ada Pak. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jangankan yang besar-besarnya Pak, sesatu bobong saja belum ada. Tapi tidak sampai di situ, bukan begitu pikiran saya Pak. Iya. Yang pikiran saya seharusnya rumah saya ini bagaimana cara perhatian ibu wakilah atau yang sudah datang kemari. Karena udah tahu orang itu semua, indah di rekayasa. Jadi setelah mereka selesai foto-foto di sini, lalu pergi. Langsung pergi orang itu lagi Pak ke nengok SMP. Ke sana orang itu berfoto-foto di lokasi SMP di situ, karena SMP itu SMP baru. Sudah datang Wakil Bupati ya pulang. Oh iya, udah datang Bu, udah datang Pak. Apa oleh-oleh orang itu? Kalau masalah oleh-oleh tidak ada oleh-oleh. Haram saya terima, indah saya sembunyikan sama kalian. Kalau ada kita bagi-bagi. Walaupun rezeki saya diserahkan orang itu, tapi rezeki bapak ibu juga kita bagi-bagi. Tapi ini Bu tidak ada, haram ada. Satu buku Indomie haram ada. Tidak saya sembunyikan sama kalian, tidak saya sembunyikan Pak. Orang itu dibilang ditangkapi orang itu mungkin ada oleh-oleh, kan begitu. Kan yang mereka pikir yang datang itu bukan orang kecil. Iya, karena biasa yang tahun-tahun berlalu dugaan orang ini tiap-tiap kena musibah gempa bumi segera ada bantuan langsung diberikan kepada yang kena musibah gempa bumi. Mungkin itulah dugaan orang itu datang kemari. Mungkin ada oleh-oleh di bawah Wakil Bupati, bukan sakit ini. Kadang-kadang itulah Wakil Bupati yang datang, bukan anak-anak itu datang langsung orang itu menanyakan. Tidak ada satu bombol pun, tidak ada saya terima Bu. Kalau ada kita bagi-bagi. Rezeki saya, rezeki Ibu juga. Iya. Tidak saya sembunyikan itu Bu, Bapak. Kembalinya Wakil Bupati dari sini sekian bulan berlalu,
Jadi selama itu Bapak pernah mendatangi, menghubungi atau menjumpai wakil bupati di kantor bupati? Pernah Memang berusaha itu? pernah saya datang ke kantor bupati, jadi ibu wakil bupati tidak ada di situ. Ruangnya saja udah digembok. Ruangannya saya digembok. Ruangnya saja udah digembok. Nah, saya cari juga bupati udah pergi. Makanya lah surat tebusan permohonan saya serahkan ke Ibu Lia waktu itu karena bupati udah berangkat. Dibilangnya Ibu Lia ini nanti tinggalkan saja di sini, saya serahkan sama Pak Bupati. Iya. Tapi saya nggak tahu lagi entah sudah diserahkan kepada Pak Bupati atau enggak. Tanya mana bupati, hari apa masuk bupati nanti, tanggal apa, ditengoknya. Itu karena saya percaya. Ditengok, oh hari ini nanti Pak, hari Senin depan. Ini berangkat dia ini sekitar 3 hari, 5 hari. Itu makanya saya percaya, saya serahkan sama dia permohonan saya. Jadi permohonan Bapak ini sudah Bapak serahkan kepada saudari Ibu Lia di kantor Sekdakab, kantor Bupati Simelu, sesuai dengan anjuran dari Wakil Bupati untuk masalah proposal. Iya, bikin proposal. Dianjurkan oleh Wakil Bupati waktu pada masa kemari untuk membuat proposal. Lalu Bapak membuat proposal dan mengantar ke kantor Bupati. Diterima oleh saudari Ibu Lia. Iya. Nah, sampai hari ini belum ada realisasinya, Pak. Belum ada. Belum ada. Nah, setelah itu pernah Bapak berusaha berjumpa dengan Wakil Bupati kembali? Nah, setelah itu, itulah aku bilang tadi. Sudah dua kali saya datang ke kantor bupati. Tidak pernah bisa jumpa? Wakil bupati belum ada di situ. Dibilang merasa kecewa dengan sikap atau janji yang pernah disampaikan? Ya memang menurut pikiran saya Pak, karena kalau memang orang itu belum datang mengunjungi di rumah langsung, saya nggak kecewa karena belum tahu. Ya. Tapi karena orang ini Pak udah datang ke rumah langsung, melihat, disaksikan oleh mata kepalanya Ibu Wakil Bupati, makanya agak-agak saya kecewa sedikit. Ya. Kenapa sampai terjadi begini? Sampai Wakil Bupati datang di sini bersama rombongan, tapi realisasinya tidak ada sampai. Realisasinya tidak ada sama saya. Itulah makanya saya kecewa. Kalau orang yang pihak pemerintah kabupaten belum datang kemari, tidak mengharap Pak ya? Ya saya harap. Karena memang orang tidak tahu, sesuai tidak ada laporan, kan begitu. Tapi ini sudah datang juga kemari, sudah menyarankan buat proposal. Tapi hasilnya nih kecewa kita, kan begitu. Memang masyarakat yang rendah ini tidak begitu diperhatikan, kan memang tidak begitu diperhatikan. Itulah makanya saya sabar Pak. Itu makanya saya sabar. Kalau bukan saudara-saudara atau orang kampung mengajukan bikin proposal, bikin permohonan, tidak saya buat. Saya pikir itu apa saya buat lagi permohonan? Karena orang itu lebih sudah tahu. Lebih kuatlah orang itu langsung di lapangan daripada saya buat permohonan lagi atau proposal. Kalau proposal mungkin bisa diadakan. Yang belum rusak dikasih rusak, kan begitu Pak. Ini langsung sudah disaksikan oleh mata kepala. Untuk apalagi saya bikin proposal, untuk apalagi saya bikin permohonan, karena udah tahu orang itu. Makanya saya ambil sabar. Itulah kembali tadi yang saya bilang, mungkin kalau masyarakat yang rendah ini bisa tertutup di daun-daun, itu saja Pak. Jadi itulah Pak, kehadiran kami kemari. Artinya berpanjang tangan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Tujuan kami artinya
untuk memudahkan informasi yang ada di tengah masyarakat tersampaikan kepada publik, terutama kepada pihak pemerintah, agar pihak pemerintah dapat menyikapi, melihat bagaimana kondisi masyarakat itu sebenarnya di perkampungan. Terutama salah satunya Bapak sebagai warga masyarakat yang terkena dampak dari musibah gempa beberapa bulan yang lalu, tentu perlu untuk perhatian dari pemerintah. Berhubung kondisinya juga seperti ini, saya sendiri sudah melihat kenyataannya apa yang terjadi. Nah, harapan kita semoga dengan kedatangan kami melalui pemberitaan ini, Bapak bisa menerima atau mendapat perhatian dari pemerintah.